Menurut gue sih, karena dari persepsi masyarakat itu banyak yang nganggep kalau bahasa daerah tuh kayak kampungan, norak, desoy kayak gitu. Jadi itu tuh hal-hal yang kayak gitu bikin orang tuh jadi males gitu belajar bahasa daerah. Kalau persepsi dari masyarakat sendiri diubah gitu. Jangan nganggep kalau bahasa daerah tuh nggak penting nggak gitu penting. ya. Padahal sebenarnya bahasa daerah itu harus dilestarikan harus dilestarikan biar nggak hilang kan. Guru seni budaya tiba-tiba lepas tangan, terus guru yang spesialis lain kayak guru matematika ikut campur gitu loh, ngejar bahasa seni budaya juga. Itu tuh menurut gua dia nggak bakal mendalami itu, karena gimana pun yang paling ngerti itu adalah di bidangnya, itu guru seni budaya itu sendiri. Halo semua, welcome di Banten Podcast. Halo sahabat Banten Podcast. Ya, kembali lagi. Sebelumnya kenalin, gue Vina yang bakal nemenin kalian untuk hari ini di segmen podcast hari ini. Dan tentunya gue nggak sendirian, gue sama teman-teman gue yang cantik-cantik. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, langsung aja kita perkenalan kali ya. Mulai dari lu boleh. Halo semuanya, kenalin nama gue Rehani, biasa dipanggil Rere. Halo semua, gue Fatihah, biasa dipanggil Pet. Tapi buat yang deket-deket aja, kalau nggak deket, panggil Fatihah aja. Halo, nama gue Azahra, tapi biasa dipanggil Zara. Halo, nama gue Nelis, biasa dipanggil Nelis pakai Z. Lilis. Nelis pakai Z, Nelis. Ya, Lilis. Oke guys, sebelumnya thank you, makasih banyak udah nyempetin waktunya di hari ini. Gue tahu kalian sibuk kok, jadi boleh spill nggak sih kesibukan kalian tuh apa kira-kira ini gitu loh? Susah banget kayaknya dihubungin. Pura-pura sibuk aja sih sebenarnya. Gue sibuk menyibukkan diri. Sama sih. Tapi lo tau gak sih kalau cewek cantik tuh biasanya sibuk banget? Apa tuh? Gak tau ya, gue sibuk banget nih. Oh, jadi lu cewek cantik gitu? Oh jelas. Oh iya. Iya, lu ngapain? Masuk lah. Oh, kalau gue gimana ya cara jawabnya? Gue sibuk sih. Sama aja kan? Oke guys, langsung aja mungkin ya. Kita bakal, gue bakal sebutin tema podcast kita untuk hari ini. Oke, sebelumnya ini adalah all about budaya. Jadi kita bakal ngebahas ya seputar budaya lah di kita gitu loh, yang udah jadi sehari-hari sih, makanan sehari-hari, tapi kayak orangnya kayak lupa gitu ya kalau ada budaya. Iya sih. Lupakan budaya sendiri. Aduh, menurut kalian budaya itu apa sih guys? Oke, kalau menurut gue pribadi sih budaya itu ciri khas dari suatu daerah. Nah, kayak misalnya tuh adat istiadat atau kebiasaan, terus diwariskan secara turun-menurun. Nah, ada banyak macamnya juga loh, kayak bahasa contohnya. Berarti budaya tuh emang terus sampai tua gitu ya? Ya, kayak gitu. Luas gitu ya budaya. Iya, luas. Sebelumnya kalau bahas-bahas tentang budaya itu kalian ngerasa nggak sih kalau akhir-akhir ini tuh budaya tuh susah banget gitu dilestariin, apalagi di zaman sekarang ini nih? Menurut gue enggak sih, soalnya kemarin aja nih gue nemu berita itu isinya tentang kayak pelestarian budaya sekarang ini tuh lagi meningkat gitu, sisi positifnya. Jadi menurut gue enggak ini banget sih, enggak luntur banget. Nah, ya bener sih, karena sebenarnya sekarang ini udah banyak kok masyarakat yang melestarikan budaya gitu. Nah, iya gue kemarin baca berita tuh di media Indonesia, itu Kemendikbudristek tuh kayak mengumumkan gitu loh, kayak hasil dari program revitalisasi mereka tuh kayak udah menunjukkan hasilnya nih, kalau misalkan bisa bahasa daerah tuh semakin meningkat, semakin menunjukkan sisi positifnya gitu. Tapi di balik itu juga kita tuh harus melakukan penguatan gitu untuk merevitalisasi ini bahasa daerah itu agar tidak terancam hilang. Tapi kalian pada melestarikan bahasa daerah nggak sih? Karena sejujurnya gue nggak bisa bahasa daerah. Gue dari Jawa, tapi gue nggak bisa bahasa daerah gitu. Oh, gimana sih? Kok gitu sih? Tapi ada satu bahasa daerah yang menurut gue tertarik nih buat mempelajarinya gitu. Apa tuh? Bahasa apa tuh? Bahasa Sunda. Karena setiap gue dengar orang ngomong bahasa Sunda, orang marah pakai bahasa Sunda gitu tuh kayak lucu gitu.
Tapi Lucunya kenapa tuh? selain dari lucu gitu, apa sih yang bikin lo tuh tertarik gitu dengan bahasa Sunda? Ada. Jadi karena teman-teman gue tuh kebanyakan dari Sunda ya. Jadi mereka ketika ngobrol pakai bahasa Sunda, gue tuh pengen nimbrung tapi gue nggak bisa karena gue Jawa sendiri nih. FOMO gitu ya. FOMO. Ngomong-ngomong tentang bahasa daerah nih, tadi lu udah ngomongin bahasa Sunda kan? Iya. Nah, itu kan bahasa daerah. Tapi kayaknya akhir-akhir ini walaupun kan tadi katanya setuju kan tentang budaya itu masih bisa dilestariin gitu loh, terutama pada zaman sekarang ini kan. Kalau menurut gue tuh tak kenapa makin kesini malah budaya kita tuh khususnya bahasa ya makin hilang gitu loh. Malah bahasa asing yang makin dipopulerin untuk keseharian juga kayak di sekolah-sekolah gitu loh. Itu kenapa sih? Kalau menurut gue sih karena dari persepsi masyarakatnya tuh banyak yang nganggep kalau bahasa daerah tuh kayak kampungan, norak, desoy kayak gitu. Jadi itu tuh hal-hal yang kayak gitu bikin orang tuh jadi males gitu belajar bahasa daerah. Kalau persepsi dari masyarakat sendiri diubah gitu. Jangan nganggep kalau bahasa daerah tuh Nggak penting nggak gitu ya? penting. Padahal sebenarnya bahasa daerah itu Harus dilestarikan harus nggak sih? harus dilestarikan biar nggak hilang kan. Tapi gue tahu sih kenapa orang-orang memilih belajar bahasa asing gitu daripada bahasa daerah karena memberikan bahasa asing tuh memberikan akses komunikasi ke global gitu kan, kayak sumber daya, pekerjaan dan pendidikan itu kan membutuhkan bahasa asing juga gitu. Walaupun sebenarnya bahasa daerah ini penting untuk kita tetap lestarikan karena dia warisan budaya dan identitas lokal gitu. Cuma bahasa asing juga penting gitu. Iya sih, sebenarnya ada kayak sisi plus minusnya lah ya tentang bahasa itu sendiri, mulai dari kayak bahasa asing dan bahasa daerah gitu lah, ada pro dan kontra lah tentang itu. Terus lanjut tadi kan bahas revitalisasi atau kayak pemberdayaan bahasa yang udah menurut kita tuh udah nggak bisa di update lagi, udah nggak bisa dipopulerin lagi, tapi kita bisa revitalisasiin gitu loh dengan hal-hal yang emang apa sih secara modern gitu loh. Jadi nggak harus bahasa tuh nggak harus di situ-situ aja, tapi bisa ke platform lain supaya banyak orang tahu. Nah, menurut kalian sendiri tuh apa sih upaya yang bisa kita lakuin untuk penguatan revitalisasi bahasa kita itu? Sebenarnya kalau menurut gue sih ada dua cara. Kita tuh bisa nih dengan menambah jumlah bahasa daerah yang pengen direvitalisasi gitu. Terus selain itu juga kita bisa tahu lewat cerpen, cerita pendek kan. Kalau misalnya cerita pendek pakai bahasa daerah kan jadi lebih menarik juga nggak sih, bikin bikin beda gitu. Terus bisa juga lewat teater bahasa daerah. Jadi kayak teater pada umumnya, tapi kita tuh pakai bahasa daerah gitu. Tapi kalian semua tahu nggak sih kalau ada 4 hal yang menurut gue ini penting untuk jadi perhatian untuk penguatan bahasa daerah, dan menurut gue ini benar-benar hal yang harus dicatat untuk diterapkan di budaya kita gitu, apalagi seputar dengan pendidikan yang menjadi salah satu cara kita menyalurkan penguatan budaya gitu. Apa aja tuh? Di sini ada penganggaran dan terus ada juga pengadaan guru, pegawai dan pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK bahasa daerah gitu. Dan terus ada juga penyiapan regulasi di daerah dan kompleksitas penanganan bahasa. Nah, menurut gue tuh hal yang paling krusial dan rentan terjadi itu tentang pengadaan guru dan pegawai dengan pemerintah yang mengajukan guru PPPK bahasa daerah ini dengan guru seni budaya. Padahal kalau misalkan logikanya itu benar-benar beda, karena guru seni budaya itu benar-benar berfokus dengan kesenian dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Benar nggak sih guys? Iya sih, gue setuju karena gimana pun kan kalau guru ya kan udah ada spesialisasi pakai dokter gitu kan. Iya, kayak jadi kalau misalkan guru seni budaya tiba-tiba lepas tangan, terus guru yang spesialis lain kayak guru matematika ikut campur gitu loh, ngejar bahasa seni budaya juga, itu tuh menurut gue dia nggak bakal mendalami itu, karena gimana pun yang paling ngerti itu adalah di bidangnya, itu guru seni budaya itu sendiri tuh. Harus terfokus gitu berarti ya. Ya nggak bisa gitu lah, gue nggak setuju. Karena kan gimana pun tugasnya guru itu kan ngajarin. Nah terlepas dari apapun yang diajarin tuh ya harus pada tempatnya dong.
Ya, tapi ya harusnya nggak kayak gitu juga lah. Coba bayangin deh lo kalau guru matematika tiba-tiba belajar seni budaya, kan gak nyambung. Ya suka-suka gue, kamu ngatur. Ya tapi opini Jangan berantem loh. Minum dulu nih, minum. Saya Santai. Kalau minum dulu aja, nggak apa-apa. Ya. Oke, sambil ini gue move ke next topic ya. Jadi di sini gue mau ngomongin poin-poin soal bahasa daerah deh, seperti yang tadi udah kita bahas. Mumpung waktu kita masih banyak, jadi di sini gue pengen tahu pendapat kalian tentang poin-poin yang bakal gue sebutin nanti. Ada apa aja tuh? Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama itu, hal pertama yang pengen gue point out itu ada pentingnya pendidikan bilingual ini di kita, terutama di sekolah-sekolah. Nah, itu gimana? Ada yang tahu nggak? Bilingual tuh apa sih? Nah, bilingual itu tuh kayak apa ya? Kita kan bahasa Indonesia nih. Nah, itu mix and match gitu loh sama bahasa lain, kayak sama bahasa daerah, bahasa asal kita, atau bisa juga sama bahasa asing kayak Indonesia mix Inggris, itu namanya bilingual. Oh, kayak dicampur-campur gitu ya? Iya, betul. Tapi nggak porak-poranda lah, tetap ada posisi. Bukan bukan dioplos. Kan bahasa gimana bisa dioplos? Iya, gue juga waktu itu pernah nemu gitu kan kayak di sosial media. Nah, nggak tahu itu di daerah mana gitu. Anak-anak tuh lebih nangkepnya bahasa daerah mereka masing-masing gitu, kayak bahasa mereka sehari-hari di rumah lah. Jadi kayak gampang gitu loh dicerna sama anak-anak zaman sekarang tuh. Iya sih. Jadi misalnya kalau misalkan buat anak-anak zaman sekarang nih, jadi misalnya guru-guru itu pakai bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas-kelas gitu loh. Jadi bisa ngebantu buat kita-kita juga, terutama anak-anak sekolah gitu, untuk mengenal dan mencintai bahasa daerahnya sendiri. Bener sih, kan dengan hal kayak gitu juga jadi bisa ningkatin percaya diri mereka gitu ya. Terus bisa juga nih menambah kayak memperkuat identitas dari budaya mereka itu. Iya sih. Jadi kayak ketahuan gitu ya. Jadi ya lebih percaya diri lah gitu. Iya. Nah, penggunaan bilingual itu kalau menurut gue sih itu jadi salah satu cara yang paling efektif untuk melestarikan bahasa daerah asal digunain dalam kehidupan sehari-hari. Iya, benar-benar. Asal kayak kita benar-benar niat dan pengen gunain itu untuk sehari-hari, jadi nanti kita bisa menerapkan itu secara rutin gitu. Iya, kayak gitu. Tapi di keluarga gue juga gitu sih kan, orang tua gue orang Jawa, tapi dia kita di sini tuh pakainya bahasa Sunda Jawa gitu kan. Iya. Nah jadi Jaseng nggak sih? iya Jaseng. Jawa Serang. Iya. Itu Jawa Serang kan, kalau Jawa Sunda beda lagi, Jasun dong. Gak bisa dicampur nggak sih Jawa Sunda? Masa Jawa Sunda? Dua logat. Beda dong. Iya jadi orang tua gue itu dia kayak nyampur bahasa Jawa dan bahasa Jaseng ketika ngomong sama orang asli daerah gua gitu loh. Iya. Iya sih. Oke, kita lanjut ke poin kedua mungkin ya. Tadi kan udah bahas tentang kayak di keseharian tuh ada tentang orang tua lu yang mix bahasa kalau ngomong sama orang asli. Bilingual. Biar bahasanya lebih keren gitu. Iya, bilingual versi daerah. Oke, jadi selanjutnya itu kita tahu kan kalau misalkan media sosial sama teknologi itu benar-benar berperan penting buat sebagai pelestarian bahasa daerah. Kalian tahu nggak? Tahu. Malah kok. menurut gue di era sekarang ini yang teknologinya semakin maju, ada media sosial juga kayak Instagram, Facebook, TikTok gitu kan. Untuk kita tuh buat konten-konten pakai bahasa daerah gitu. Itu kan kayak menarik gitu kan. Iya benar. Kayak pernah nggak sih lihat konten pakai bahasa daerah? Gue sering lihat tahu di TikTok konten-konten lucu tentang bahasa daerah. Nah, terus video itu tuh jadi viral. Nah, kalau kayak gitu kan mereka juga termasuk melestarikan juga kan? Iya, betul. Gue pernah lihat juga sebenarnya di TikTok tuh udah lumayan banyak sebenarnya yang pakai bahasa daerah, dan itu jadi seru nggak sih? Iya, jadi ikutan seru. kepo nggak sih dia tuh pakai bahasa kepo apa, banget. artinya apa gitu. Iya. Tapi kalian pernah ini nggak sih lihat di Twitter kayak kadang kalau misalkan ada masalah gitu ada komen-komen gitu kayak orang-orang dari nggak tahu daerah mana, dia komen-komennya tuh misuh-misuhnya pakai bahasa daerah dia sendiri, tapi kita nggak tahu itu artinya apa. Tapi ada yang keseringan disebut ya kayaknya. Iya, jadi tahu kayak gitu, familiar, iya bahasanya tuh. Terus gue emang suka lihat juga sih, selain
platform online tuh kayak Twitter, TikTok. Nah, dokumentasi sama digitalisasi bahasa daerah ini juga kayaknya sama pentingnya di poin sebelumnya ya guys. Kayak untuk pelestarian bahasa itu sendiri kan. Iya betul. Karena iya sih, benar-benar. Karena bahasa daerah nih banyak juga yang belum terdokumentasi gitu ya. Apalagi kan ada yang hampir punah. Sebenarnya bukan punah sih, lebih ke kurang ke expose aja. Kurang dikenal. Kurang dikenal, banyak yang belum tahu lah gitu. Karena mayoritasnya kebanyakan Jawa, Sunda, Iya, Jawa, Sunda, Batak. Mungkin karena yang sering ke expose yaitu mereka-mereka kayak Jawa, Sunda, Batak gitu kan. Medan. Iya, Indonesia kan banyak banget nih Iya. ya bahasanya, benar-benar berapa sih ribuannya? Berapa? Iya, banyak lah, Lapisan. banyak lah. Jadi yang emang familiar itu ya paling kayak Jawa, Sunda atau Batak kayak gitu. Sedangkan yang lain-lainnya kurang diketahui gitu. Iya benar sih, tapi bagus sih dengan adanya kayak digitalisasi, kayak promosi sebagai untuk promosi juga ya tentang bahasa daerah ke medsos ini tuh jadi cara buat kita nyimpen dan untuk ngajarin nanti juga gitu loh memperkenalkan ke generasi-generasi kita, orang sekitar kita, terus ke anak-anak kita nanti, ke cucu kita, ke cicit kita juga bisa. Bisa riset budaya. Iya, nah hal ini juga penting karena dokumentasi itu nggak cuma tentang nulis kamus saja, jadi juga tentang merekam pengucapan, cerita-cerita rakyat, lagu-lagu tradisional dan sebagainya. Nanti juga anak-anak tuh bisa belajar dengan lebih menyeluruh gitu tuh. Biasanya kan kalau lewat cerita rakyat atau cara penyampaiannya lebih gampang dipahami, lebih gampang dipelajarin gitu kan. Iya betul. Cerita rakyat kayak gambar-gambarnya juga jadi bikin menarik nggak sih? Bikin anak-anak juga jadi kepo gitu kan. Lebih tertarik lah dibanding kalau polosan kan ya udah aja gitu. Kayak zaman sekarang tuh banyak ini nggak sih musik-musik trending gitu bahasa daerah. Yang pakai bahasa daerah ya, nggak cuma bahasa asing doang. Koplo banyak gak sih? Iya, tapi di sini kayaknya ada deh yang suka dengerin koplo gitu. Ada yang baru ini nonton konsernya ya? Iya, niat banget loh, kayak waktu itu gue liat di Instagram ya, kayak fotonya tuh dia mulu gitu loh lagi nonton artis kesukaannya. Nih kira-kira siapa sih kesukaannya? Kasih tahu dong, kasih tahu gitu dong. Bisa nih mau liatin, kasih tahu Dex dong. apa nggak sih? Iya, gue sering nonton NDX sih. Iya, itu kira-kira kenapa tuh? Lu tertarik atau kayak emang suka aja gitu? Emang suka. Suka karena apa? Nadanya atau bahasa-bahasanya? Makna dari lagu itunya sih. Apa sih? Tapi lo tahu artinya? Tahu, gue sedikit tahu kayak bahasa Jawa. Berarti, tapi lo bukan orang Jawa nih? Bukan, gue asli Cilegon. Berarti Jaseng. Iya, jauh sih. Masih ada Jawa-Jawanya lah ya. Masih. Berarti bagus loh ya, kayak dari lagu-lagu ini loh yang dikemas secara modern yang ngebuat orang-orang asing tuh denger, maksudnya dari daerah lain tuh denger ini apa sih, Ini bahasa mana jadi gitu kapan kan. liriknya tuh kayak gimana. Iya, Taunya betul. Jawa tapi musiknya dimodernin gitu. Iya, dari musik juga kayak bisa ke berbagai daerah di Indonesia enggak sih? Iya, Bahasanya itu. Jadi kayak bahasa Jawa tuh bisa dikenal ke seluruh Indonesia, ke Padang, ke Sulawesi, kemana-mana gitu enggak sih? Iya benar-benar. Dan gue senang banget karena akhir-akhir ini kayak makin pemerintah tuh makin perhatiin hal ini loh, kayak ngelestariin bahasa daerah walaupun nggak secara tradisional banget tapi dikemas sedemikian rupa agar kita nih yang anak muda tuh gampang mengerti dan gampang ngeraih hal itu gitu loh dari media sosial itu sendiri. Jadi bahasa daerah tuh nggak harus selalu formal gak sih, maksudnya bisa disampaikan dari mana aja, nggak perlu kayak bener-bener harus buka kamus banget gitu. Buka banget nggak perlu lah. Nggak perlu kan, bisa aja dari lagu-lagu dari tadi kayak cerpen atau teater yang kayak gitu-gitu sebenarnya. Iya, terus kalian ngerasa nggak sih kalau yang tadi gue udah sebutin pemerintah tuh makin ngedukung dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat ini kayak saling support buat ngelestariin dan ngedukung bahasa daerah kita gitu. Iya, betul-betul. Kerasa sih kan ada program-program dari pemerintah tuh yang mendukung untuk melestarikan bahasa daerah. Nah itu tuh cocok tuh buat mereka yang mau belajar bahasa daerah tapi nggak tahu mau mulainya dari mana.
Nah, iya harusnya masyarakat juga ikut melestarikan bahasa daerah gitu nggak sih? Kayak misalkan contohnya ikut festival bahasa daerah, terus kayak tadi itu cerpen, terus kayak lagu-lagu daerah gitu kan, kayak misalkan lomba nyanyi daerah gitu. Iya, iya. Nah, tapi Sering tuh gue lihat kayak lomba-lomba bahasa daerah, tarian daerah juga. Iya, iya. Itu kan Kayak pentas seni juga ada nggak sih yang kayak pakai bahasa daerah? Betul. Iya, banyak juga sih. Kalau misalnya di Serang gitu mungkin lomba pidato, jaseng gitu. Oh iya. Kayak gitu-gitu juga Gua pernah, Iya, benar-benar. Tapi gue nggak nonton secara langsung sih, tapi kayak gue nemuin adiknya teman gue tuh menang pidato, tapi dia pakai bahasa tuh bahasa Jawa. Ih, keren banget. Iya, keren banget gak sih? Jadi yang gue tangkap tuh dari tadi ya kayak pendapat-pendapat kalian tentang bahasa, terus gimana sih modernisasi bahasa, terus revitalisasi bahasa, digitalisasi, terus kayak gimana cara kita ngelestariin bahasa daerah kita itu intinya tuh kayak dari kesadaran, terus dari aksi-aksi kita yang ngelibatin semua pihak, mulai dari diri kita sendiri, terus orang sekitar kita. Itu kan dari hal-hal kecil yang bisa ngebuat kita tuh bisa ngelestariin bahasa kita sendiri. Betul, Dan betul. dan kita bisa ikut turut ambil bagian dengan mengajak orang di sekitar kita gitu. Iya, berarti kolaborasi itu kuncinya lah ya. Iya. Terus harusnya sih masyarakat juga harus ikut andil dan bertanggung jawab untuk melestarikan bahasa daerah ini. Karena kalau bukan kita, bukan masyarakat, siapa lagi gitu Iya, kan yang benar. mau melestariin bahasa daerah gitu. Jadi ya harus sama-sama inilah ikut untuk melestarikannya biar nggak Iya, hilang. betul. Sayang banget nggak sih kalau hilang ya kan? Kalau kalian ada nggak sih kayak pengalaman-pengalaman kalian yang tentang bahasa daerah itu, kegiatan-kegiatan di sekitar kalian tuh ada nggak sih yang kayak pidato atau pentas-pentas gitu? Kalian pernah ngeliat secara langsung gitu nggak? Kalau gue sih, kalau misalkan di rumah gue tuh karena lingkungan rumah gue masih kampung ya, jadi kayak emang bahasa sehari-harinya tuh masih pakai bahasa Jawa Serang sih. Jadi kayak masih melekat gitu bahasa Jawanya. Cuman kalau misalkan udah pindah ke kota ya udah beda lagi. Iya jujur sih kalau gue juga sebenarnya ini gue berasal dari berbagai macam daerah ya, kayak ayah gue. berbagai macam daerah. Iya, maksudnya kakek dari ayah gue tuh Jawa, Kediri. Nah terus ibu dari ayah gue itu Purwokerto. Nah nyokap gue, bunda gue itu ayahnya dari Flores, Ya. Nusa Tenggara. Mix banget tuh. Terus nenek gue itu dari Menes. Jadi gue emang walaupun bahasa itu campur-campur, tetap aja gue bahasanya modern karena gue lahir di Tangerang. Kota sih ya. Tetep aja ya. Iya. Tetap jadi anak kota. Tapi gue ngerasain sih kayak budaya itu melekat-melekat banget gitu. Apalagi kalau misalnya kita belajar dari kakek kita itu, kalian ngerasa nggak sih kayak ayah kita ngajarin, kakek kita ngajarin itu kayak kita langsung jiwa-jiwa seni kita tuh langsung Pengen merinding ini gitu ya. Iya, kita jujur gue merinding kalau diceritain tentang budaya-budaya, apalagi bahasa, terus kayak kesenian gitu. Iya, kan Tapi di sekolah-sekolah zaman sekarang tuh kayak udah ada lagi gitu tahu kayak pelajaran bahasa daerah di SD di tempat tinggal gue tuh kayak ada lagi bahasa Jawa gitu-gitu. Masih ada pelajarannya. Yang sering sih kayaknya Jawa, Sunda gitu ya kalau Iya. Di sekolahan adik gue juga ada, dia bahasa Jaseng karena emang Iya, tempatnya Jaseng. kan Iya, di Jawa, Cilegon ya. iya. ada tuh beneran bahasa Jasa yang disebut. Iya, jadi Ada. ada pun ulangannya gitu kan. bener-bener Iya, betul, kayak betul. Iya, ulangan bahasa Jaseng. mata pelajaran udah masuk mata pelajaran Iya. sebenarnya. Dulu juga gue ini sih waktu SD ada kayak gitu, ada Jaseng, ada Sunda, cuman ya kurang tahu sih setelah gue lulus masih ada atau enggak, tapi pernah lah diajarin bahasa-bahasa daerah kayak gitu, terutama ya karena gue tinggal di Serang, di Banten, jadi ya yang diajarin ya lebih ke Jaseng, Sunda yang kayak gitu. Iya, kayak zaman sekarang tuh gue tuh dulu jadi inget kalau bahas sekolah-sekolah dulu, gue sekolahnya nggak ada begitu asalnya. Oh gitu. Gue nggak belajar sama sekali, nggak belajar tentang bahasa daerah gitu. Jadi makanya gue sampai sekarang masih berusaha untuk ya Mempelajari. mempelajari, karena jujur emang susah banget sih kalau misalkan kita tuh nggak biasa, emang susah banget untuk biasa. Iya, memperbiasa gitu. Iya. Ya sama sih, waktu emang zaman kita tuh belum ada nggak sih pelajaran kayak bahasa daerah gitu, baru ada akhir-akhir tahun ini. Soalnya kan Kemendikbud kan tadi udah ngejelasin kan, maksudnya kayak dia
ngajuin program baru lagi nih yang revitalisasi itu. Jadi makanya diadain nggak sih mata pelajaran itu di SD sekolah dasar. Setuju sih, kayak harus bukan dari sekarang aja tapi emang dari dulu ya. Mungkin penyebarannya aja kali yang kurang luas. Merata, Iya, jadi menurut gue beberapa daerah mungkin harus risetnya tuh kayak harus lebih jauh lagi nggak sih, kayak meskipun di daerah yang modern kayak maksudnya Tangerang kan banyak campuran ya, ada Cina, ada Jawa, ada Sunda, ada Pendatang ya, iya, pendatang. banyak pendatang, termasuk gue. Bukan pendatang sih, emang lahir di situ, tapi keluarga gue kan bukan orang situ gitu loh, jadi emang pendatang di situ kan. Nah itu tuh harus diterapin juga gitu loh bahasa-bahasanya, entah bahasa Sunda atau Jawa, yang intinya tuh campuran di situ, jadi orang tuh anak-anak tuh terbiasa untuk apa sih mengetahui gitu lah ya, belajar dan gitu menerapkan aja. bahasa daerah gitu mulai dari sekolah, jadi mereka tuh kebiasa gitu loh, nggak gede tiba-tiba lupa kayak gue. Gitu. jangan dicontoh. Kalau lo sempat belajar bahasa daerah nggak sih? Enggak, kan gue bilang gue nggak sama sekali nggak pelajarin bahasa daerah di sekolah, bahkan dari dari TK, SD, SMP, SMA gitu gue nggak pernah. Tapi lo ada kemauan nggak buat belajar itu? Ada, cuman jujur kayak susah karena masih belum terbiasa sih gitu. Itu aja sih. Oke. Guys, mungkin udah ya, cukup kayak banyak banget. Harusnya sih kalian nemenin gue selama 24 jam. Padahal baru Iya. 1 detik. Iya, Tadi barusan masuk gak sih? kita Barusan kayak duduk gak sih? Kita barusan opening tadi. Kita kan masih opening. kayak time travel, kita kan time travel. Langsung push gitu langsung. Oke guys, sebelumnya terima kasih banyak udah nemenin gue seharian di sini. Tapi gue ya masih pengennya 24 jam sih. Aduh. Next time mungkin ya. 2 hari nggak sih? Oke, gue ucapin sekali lagi makasih banyak buat Rere, Pep, terus Neliz pakai Z, terus sama Zara juga yang udah nemenin gue di podcast hari ini. Semoga kita masih bisa ketemu lagi. Amin. Amin. Iya, di next time lah ya. Kita bisa hangout, ntar abisnya gue traktir ya, jangan gue. Rere aja yang traktir. Kok gue? Traktir pizza ya? Hana masa boleh kali Re. Bebas, yang penting ditraktir. Kecil aja. Iya. Ya udah, oke guys. Jadi yang kita bisa dapetin hari ini tuh banyak banget. Sekali lagi gue mau ucapin makasih terutama buat sahabat Banten Podcast yang udah nonton video ini dan udah simak dari awal sampai akhir. Walaupun tentang budaya ini tuh terkesan sepele banget ya, tapi sebenarnya enggak guys. Budaya itu harus kita benar-benar harus kita lestariin karena itu yang kita punya gitu loh. Kalau bukan budaya apalagi gitu. Ya mungkin sekian aja sih. Thanks for watching.